Eh, Ya, dari Ustadz tadi saya sedikit menyimpulkan atau mendapat input dari Ustadz tentang penciptaan langit dan bumi satu ya. Itu mm, mungkin kaitannya sama dengan Quran Al-Imran 490 ya, bahwa mm. intinya kita tanda-tanda bagi orang yang berakal ya. Kemudian suara saya kedengeran nggak Pak? Dengar nggak nih? Sangat kedengeran. Insya Allah, ya betul, ya betul Pak. Ya. Ya, Yang kedua tentang sholat. Tadi sholat itu berat ya, kecuali sabar dan dari orang-orang yang khusyuk ya. khusyuk ya. Kalau kita ngelihat nih, menurut saya ya, Nggak apa-apa ya. sebenarnya kita punya parameter dalam keberhasilan suatu sholat. Mungkin kadang-kadang kita ngelihat, udah sholat tenang kan, ada yang kayak gitu. Padahal Ya, intinya pada saat sholat itulah kita mendapat ketenangan. Tapi ya. terlepas dari itu ya, bahwa parameter keberhasilan sholat itu tadi udah diterangkan sama Ustadz Timbu, bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau pas sholat kita tetap, setelah sholat kita tetap ngotot atau tetap uh, berantem dan sebagainya, ya berarti sholat kita masih masih perlu kita evaluasi. Terus satu lagi yang saya lihat, kalau kita lanjutkan dari ayat Al-Baqarah tentang sabar dan sholat, itu ada kata-kata bahwa khusyuk itu adalah suatu yang berat. Diterangkan pada ayat berikutnya itu bahwa mereka bagaimana cara mengkhusyukkan itu, yaitu di situ di ayat Al-Baqarah 46 itu dikatakan, yaitu mereka yang akan yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan mereka akan kembali kepadanya. Jadi kalau dia yakin dan mungkin sorry agak terputus-putus. Mungkin Ya, kalau saya balik lagi mungkin agak sedikit ini ya, panjangan dikit ya Pak Ustadz ya. nggak apa-apa, nggak apa. Uh, Tentang keyakinan bertemu dengan Tuhan. Mungkin kalau kita lihat ya, umatnya Nabi Musa ya, mungkin di Al-Baqarah juga, mungkin itu juga akan bagi kita sendiri juga akan menjadi pertanyaan. Mereka mengatakan, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Jadi kadang-kadang kan kita sholat itu karena orang tua atau karena ustadz, karena sebagainya. Tapi mereka lebih jeli. Saya belum melihat Allah loh. Saya belum. Jadi saya nggak ada keyakinan di situ. Sedangkan kalau kita yakin, yakin itu Allah dan kita mengetahuinya, itu akan lebih meningkatkan rasa kita sholat. Sebab kita benar-benar mengingat Dia ya. Tapi kemudian di ayat berikutnya itu ada bahasa yang sedikit dikiaskan oleh Allah ya, bahwa kemudian halilintar menyambarnya dan mereka akhirnya bersyukur. Mungkin ada sesuatu kalimat ayat mutasabiyat yang tersirat dalam hal itu. Mungkin nanti mungkin ya kajiannya ya Ustadz ya. Jadi di Ya, sini berkaitan dengan yang tadi, bahwa kita bisa sholat dengan khusyuk berat dan kita punya tolak ukur, yaitu keberhasilan sholat itu adalah menuai kebaikan dalam kita selesai sholat. Kita tidak cepat marah, kita tidak cepat tersinggung, itu satu tolak ukurnya. Kemudian di ayat berikutnya, bahwa kita harus yakin bahwa kita akan bertemu dengan Dia, ya, dengan Dia, dengan Dia, dengan Dia, dengan akhirnya kita merasakan bahwa keindahan yang paling hakiki itulah bertemu dengan Dia, gitu ya. Dan terangkan tadi ayat umatnya Nabi Musa pun menanya hal serupa ya, bahwa kita pun seharusnya bertanya loh,
Kita nggak hanya, wah kenapa sih gue nyembah, gue sholat ini untuk apa kan gitu. Nggak hanya dari ini, tapi secara akal gue harus melihat Tuhan gue, melihat siapa dia, siapa yang harus sembah. Dengan begitu kita akan tambah yakin. Itu aja Ustadz, sedikit intermezzo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diingatkan ya. Jadi memang pertanyaannya, apa itu khusyuk? Yaitu alladzina yadhunnu. Itu orang-orang yang yakin. Yadhunnu itu dhon. Dhon itu sangkaan yang benar-benar sampai meyakin. Yakin itu kalau orang mengatakan A, B, C, D nggak akan goyah. Itu yadhunnu. Yakin apa? Alladzina yadhunnuna mulaqu rabbihim. Yakin bahwa dia akan ketemu dengan Tuhannya, Rabbihim. Nah, kaitan dengan surat Ali Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam, la ayat, itu sebagai bukti, data, tanda-tanda, la ayat liulil albab, bagi orang-orang yang lubun, yang serius pada intinya. Pada intinya. Jadi dia kalau belajar itu benar-benar inti, ya, bukan sekedar hiasan. Jadi orang yang berpikir itu melihat Allah sesungguhnya. Tadi kalau digambarkan bahwa mereka orang Nabi Musa itu, umat Nabi Musa ingin melihat Allah. Dan kemudian Nabi Musa diberitakan untuk melihat Allah dan Allah buktikan melihat Allah, tapi pada saat itu Nabi Musa melihat Allah, tapi pada itu cuma melihat tanda-tandanya saja, langsung pingsan. Maka orang yang berilmu pengetahuan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut pada Allah, hanya takut pada Allah itu adalah al-ulama, orang yang berpengetahuan. Jadi kalau orang yang selalu berpikir melihat kesempurnaan alam, tadi kan kita lihat gerakan sholat saja, itu menunjukkan sebuah lingkaran, bahwa alam ini merupakan sebuah lingkaran. Dia lihat alam makrokosmos, mikrokosmos, beliau wafi ampusikim, pada itu melihat Allah sebenarnya. Yaitu melihat kebesaran Allah. Melihat kematian, melihat orang yang tadinya muda, tua, dan akhir mati. Itu lihat Allah. Ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah. Kan gitu. Makanya sholat itu sebenarnya laporan pada Allah dan bukti bahwa dirinya itu adalah sedang menghadap Allah. Maka dikatakan mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Al ihsan antabudallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu kamu beribadah pada Allah sebagaimana kamu melihatnya. Lihat hadisnya ya. Hadis yang kedua kalau nggak salah arba'in. Ka'annahu tarahu. Fa ilam takun tarahu, jika kamu tidak melihatnya, dan pasti nggak akan melihatnya. Ya, anak dikatakan Allah itu gaib, ya, tapi kelihatan. Gaib kelihatan. Kelihatan dengan tanda-tandanya, ya. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaroka. Dan jika kamu nggak bisa melihatnya, yakini bahwa Allah melihat kamu. Nah, disinilah fungsinya kita meyakini Allah. Makanya orang yang kayak gini nih nggak berat lagi. Ada kata-kata illa alal khasyain, kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi wasta'inu bisabri wasolah, minta tolong dengan sabar dan sholat. Ya. Yang demikian itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna mulaqu rabbihim, dan seterusnya, ya. Yaitu orang yang yakin akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka gak heran kalau Rasulullah SAW sholat sampai kakinya bengkak. Nggak heran ketika kita sholat sampai berapa juz itu nggak rasa capek. Kenapa? Karena kita yakin Allah melihat kita. Atau kita yakin, kita
melihat Allah, melihat kebesaran Allah dengan ayat-ayat yang kita baca. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau Bismillahirrahmanirrahim. Itu langsung dengan kata-kata dengan nama Allah yang Maha Kasih Penyayang. Itu terasa dengan nama Allah yang Maha Pengasih, terasa di diri kita. Kalau bukan karena rahmat Allah, mana mungkin kita bisa kenal Islam? Karena bukan rahmat Allah, mana mungkin kita bisa sholat? Ya gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb SWT. Wah, insya Allah kita akan lama sholatnya. Tapi yang jadi masalah nggak ngerti artinya. Kan gitu, ya kan? Itu makanya perlu belajar ut'ul ilma minal mahdi ilal lahdi. Insya Allah. Jadi gitu ya. Jadi kita sholat serius macam itu. Maka barulah ada inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka baru adalah ciri-ciri orang yang sholatnya benar. Dia ada kata-kata wa'afina anin nas, ya. Dia itu memaafkan manusia. Wa kazimina ghaid, ya. Dia mampu menahan amarahnya. Ya. Jadi gitu. Wa'afina anin nas, dia memaafkan sama manusia, ya gitu. Nah itu banyak air. Wa atal mala alladzina yunfikuna fi syarra wa dharra. Dia menginfakkan hartanya enggak pelit gitu. Ya, karena percaya. Mungkin itu ya. Jadi kaitan dengan sholat, kaitan dengan zakat, kaitan dengan sosial. Itulah sumulia Islam. Dari segi sholat aja sudah luar biasa. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu ya. Mungkin udah kelewatan 15 menit. Masya Allah. Sholat memang luar biasa. Iya, Masya Allah.